Jadi aku liburan berdua sama suamiku dan kami mengalami sebuah kejadian yang kalau diingat-ingat sampai sekarang itu cukup memorable, cukup aneh masih terasanya, tapi setelah dipikir-pikir ada pelajaran yang bisa diambil dari kejadian itu. Jadi kejadiannya itu tahun lalu di bulan Juni 2025 ketika kita traveling around Europe gitu. Kita keliling Eropa dan salah satu destinasi wisata kita ya di Italia. Sebenarnya cuman fokus di Italia Utara ya, tepatnya di Milan, terus ke Bergamo, Verona, Venezia, di sekitar situ. Dari beberapa kota yang ada di Italia Utara, aku dan suamiku memilih Milan nih, kota besarnya ya, tempat kita stay gitu, tempat kita menginap. Kita pilih apartemen yang paling dekat dengan stasiun Milan atau Milano Centrale gitu, Central Milan, yang bisa menghubungkan kita ke beberapa kota di sekitarnya. Jadi lebih efektif, efisien lah liburan di Italia ini. Kejadian yang ingin aku ceritakan itu di sini. Jadi di hari berikutnya gitu, aku dan suamiku pergi ke Venezia. Kita keliling-keliling lah di kota itu. Jadi ninggalin apartemen dari pagi-pagi banget, terus pulang di malam harinya. Dan karena pulang di sekitar jam 8:30-9 malam, justru suasana di luar tuh lebih gelap dan lebih serem menurut aku dibanding hari waktu kita sampai di apartemen tersebut. Ceritanya ketika sampai ke Airbnb kita tuh, itu ada di lantai 2, itu suasananya gelap. Jadi aku sama suamiku harus nyalain lampu secara manual di situ. Nah, bayangin ya, itu gelap tuh, lorongnya gelap dan kita harus nyalain lampu itu secara manual sendiri. Ketika aku nyalain lampu di koridor itu, dan di koridor itu tuh ada sekitar 3 kamar, persis di depan pintu Airbnb itu udah terpasang foto kucing hitam. Kucing hitam! Ya otomatis shock lah, aku sama suamiku kayak, hah? Nah di situ aku udah mulai nggak enak nih, perasaan nih teror atau apa. Nah di situ suamiku ambil foto kucing hitamnya dan ternyata di balik foto tersebut ada tulisan dalam bahasa Itali. Aku lupa apakah masih ada di galeriku atau enggak fotonya, tapi itu dalam bahasa Itali, ada sekitar 2-3 kalimat. Di situ aku sama suamiku langsung masuk lah ya. Jadi waktu masuk ke dalam apartemen, kita kunci, suamiku langsung scan tuh pakai ChatGPT. Jadi kita bisa langsung translate. Jadi kurang lebih isi dari suratnya tuh seperti ini. Aku tinggal di apartemen persis di atas kamu, dan tadi tanpa sengaja anakku yang ternyata itu kucing itu anaknya, nggak sengaja jatuhin mainan ke balkon kamu. Jadi karena posisinya emang beneran atas bawah, dan mungkin kucingnya lagi main-main di balkon, mainan kucing itu jatuh persis di balkon apartemen yang aku sama suamiku sewa. Dan dia deskripsikan bentuk mainannya itu adalah bentuk tikus yang dirajut gitu. Jadi tikus rajutan gitulah terjemahannya. Pertama, aku gak suka tikus. Yang kedua, karena itu surat dari stranger, seseorang yang gak aku tahu, gak aku kenal, aku curigaan nih, jangan sampai ini teror atau orang iseng. Jadi ketika aku atau suamiku buka balkon, ternyata bukan tikus rajut yang keluar, tapi tikus beneran. Takutnya seperti itu gitu. Jadi aku cukup takut gitu ya guys menghadapi itu. Untungnya aku punya suami yang lumayan berani, jadi dia langsung buka balkon gitu. Sementara aku ngumpet-ngumpet ya di kamar mandi. Dia cari-cari, gak butuh waktu lama dia dapetin tikus rajut itu. Jadi beneran bentuknya tuh kecil banget, paling cuman 1-2 cm. Dan kelihatannya karena sekecil itu ya memang benar mainan kucing gitu. Situ aku kayak, oke, kalau misalnya mau minta tolong ngambil mainan kucing, kenapa harus nempel foto kucingnya di depan kamar? Apalagi kucingnya warna hitam, ya kan jadi takut kan? Kenapa harus kayak gitu? Itu pertanyaan di kepala lah. Tapi intinya aku lega itu bukan tikus beneran. Akhirnya aku dan suamiku, kami berdua pergi ke atas gitu kan, lewat tangga untuk ngasih tikus rajut itu gitu, ngebalikin tikus rajut itu. Sama sekali nggak berniat untuk ketemu orangnya karena aku masih overthink. Aku takut kalau itu sebuah teror again atau jebakan atau apa gitu, karena pendekatan dari tetangga ini untuk mendapatkan tikus rajut itu menurutku aneh gitu, dengan menempelkan print foto kucing itu. Padahal cukup gak sih notes aja tuh cukup kan, gak harus di print fotonya, kita taruh aja di depan pintunya sama foto kucingnya. Terus ya udah aku sama Calvin suamiku balik ke apartemen kami, karena faktanya di malam itu terakhir kalinya aku sama suamiku tuh berdua liburan di Italia, karena ada tugas atau dinas dadakan ke London suamiku ini gitu. Jadi aku harus sendiri di situ selama 3 malam setelahnya.
Awalnya aku excited nih, wih ada me time nih, bisa solo traveling di Itali tanpa suamiku, jadi aku bisa bebas lah, pokoknya pikirannya udah happy banget. Tapi sejak kejadian kucing hitam itu aku langsung kayak oh my god, justru aku jadi malah kayak khawatir, takut, karena aku ditinggalin di apartemen yang lumayan creepy dengan tetangga lantai atas yang lumayan creepy, yang aneh menurutku. Tapi yaudah, itu lain cerita. Intinya kita udah balikin si tikus rajut itu yang sangat kecil itu, langsung kita cuci tangan. Pokoknya udah berusaha lupain. Ya udah, kita lanjutin malam itu ya dengan nonton santai-santai, istirahat, tidur. Nah, ini belum selesai nih. Besoknya suamiku lumayan pagi tuh, jam 8-an pergi ke London. Aku temenin ke airport, di Bergamo Airport. Setelah dia pergi, aku lanjut jalan-jalan lah around Bergamo, terus ke Milan, jalan-jalan sendiri. Pokoknya udah menikmati gitu. Nggak terlalu menikmati karena masih kepikiran sama si kucing hitam itu. Aku berharap nggak ada lagi foto itu muncul di depan pintu, apalagi kondisinya aku sendiri. Pokoknya aku masih kepikiran, tapi berusaha menikmati liburan itu sendiri gitu, me time aku yang akhirnya ada gitu setelah 2 minggu lebih liburan sama suamiku. Ketika malam tiba, aku balik ke apartemen dan ternyata muncul lagi. Jadi foto kucing hitam itu muncul lagi di depan pintu, dan kali ini versi berbeda. Jadi si kucing ini udah mainin tikus rajut itu. Jadi di foto dan ada suratnya juga. Karena ada satu kata grazie-nya di awal gitu, aku langsung paham, oh dia say thank you nih, dia berterima kasih karena udah diambilin mainan kucingnya. Dan yang masih aku gak habis pikir bahkan sampai sekarang, kenapa harus dipasang foto kucingnya di depan pintu aku? Kenapa nggak surat aja? Jadi selama 3 malam setelah suamiku tuh ke London, aku tinggal di situ sendiri. Ya aku sangat waspada, jadi agak susah tidur. Kayak kalau ada suara-suara sedikit, aku tuh takut tetangga itu datang lagi untuk nempelin foto lah, macam-macam. Aduh, tuh kayak jump scare, tau nggak sih kalau misalnya tiba-tiba muncul foto kucing hitam itu lagi, dan itu kelihatannya pas aku nyalain lampu koridor, karena settingan lampu koridornya itu selalu gelap defaultnya. Mungkin hemat listrik atau apa, aku nggak ngerti deh. Pokoknya serem menurut aku. Tapi pada akhirnya di hari terakhir ya aku bersyukurnya tidak terjadi apa-apa, nggak ada teror atau mungkin orang aneh yang muncul tiba-tiba di depan pintu apartemenku itu. Apa yang aku bayangkan selama beberapa hari sebelumnya, untungnya tidak kejadian, dan aku bisa pergi ke airport untuk balik ke Inggris dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Jadi skenario yang ada di kepalaku, puji Tuhannya tidak terjadi gitu. Entah potensi teror, entah diculik, entah ini orang aneh yang berusaha untuk meminta sesuatu gitu kan dari aku ataupun suami. Untungnya tidak kejadian. Nah, setelah balik ke Inggris, karena waktu itu aku tinggal di Inggris, ada beberapa hal yang aku pikirkan, karena aku keep searching, riset, ini kenapa sih orang Italia bisa kayak gini, cara komunikasi mereka, apakah emang ini hal lumrah buat mereka untuk masang foto di apartemen orang. Pokoknya aku cari tahu terus, dan ternyata memang orang Italia ini sifatnya tuh lebih straightforward, lebih visual. Jadi mereka tuh suka menjelaskan sesuatu dalam bentuk visual gitu, entah foto, gambar, dan lain sebagainya, supaya kita benar-benar paham. Jadi yang menurut aku cukup kok sticky notes aja atau kertas berisi surat minta tolong, itu udah cukup menurut mereka. Harus dikasih tahu nih, ini nih mainan kucingku nih, kucingku bentuknya kayak gini. Dan ini bukan soal tetangga yang lumayan creepy menurutku ya, tapi ini soal ternyata kekuatan dari pikiran kita tuh sebesar itu ya. Karena ketika kejadian foto kucing ini terjadi, pikiranku tuh cukup ribut, banyak skenario yang kupikirkan yang pada akhirnya itu nggak kejadian. Nah, dalam psikologi nih, ini yang aku search, itu ada istilahnya catastrophizing. Jadi otak kita itu berusaha untuk menjaga diri kita supaya kita merasa aman. Jadi supaya kita merasa aman, otak kita tuh sering memberikan opsi-opsi skenario khusus gitu tentang sebuah kejadian, dan biasanya itu skenario terburuk dari informasi yang sebenarnya netral. Kayak misalnya foto kucing yang ada di pintu apartemen itu berarti teror gitu. Aku langsung mikirin film-film serem, film-film thriller mafianya Itali. Aku langsung mikir, oke, ini teror nih, ini ada sesuatu. Atau misalnya pas kita chattingan sama orang, misalnya sama teman atau sama gebetan, terus mereka balas chatnya lama, otak kita mungkin ngasih beberapa opsi skenario. Oh, bisa jadi dia udah gak suka lagi ya sama aku misalnya gitu. Oh, dia lagi marah ya, atau dia lagi kecewa nih, atau dia udah gak mau temenan nih sama aku. Jadi skenario terburuk itu muncul di benak kita. Rasa takut yang kita rasain karena skenario tersebut itu sama besarnya dengan rasa takut ketika ancaman itu memang benar-benar nyata.
itu letak ruginya overthinking ketika kita merasakan dampak stres, ketakutan yang sama persis ketika memang ancaman yang sebenarnya datang gitu. Itu rugi banget kan? Padahal nggak ada apa-apa nih, tapi kita ngerasain rasa takut itu atau rasa stres itu. Dan kalau misalnya kita pikirin lagi nih, ada berapa banyak energi yang kita habiskan setiap hari untuk hal-hal seperti ini. Hal-hal kecil tuh bisa aku overthinkingin, dan mungkin kamu juga. Jadi gimana sih caranya kita bisa menghadapi overthinking ini ya, biar nanti misalnya ada suatu kejadian yang mirip mungkin kayak yang aku alami, kita nggak langsung lompat ke skenario yang seburuk itu, karena ternyata ya tidak terjadi apa-apa. Ternyata memang itu cara komunikasi si orang Itali ini gitu yang lumayan unik. Menurut aku creepy, tapi menurut dia mungkin itu hal terbaik yang bisa dia lakukan untuk minta tolong dan berterima kasih. Kan ini jadi ada perbedaan pikiran nih, dan jadinya sayang banget kan beberapa hari aku liburan setelah kejadian itu justru aku nggak menikmati liburannya, mikirin yang enggak padahal nggak kejadian. Nah, biar kita nggak terlalu rugi nih karena overthinking ini, ada satu hal yang beneran bantu aku dan sebenarnya sederhana. Tapi ntar dulu, disclaimer, aku bukan psikolog, aku cuman podcaster yang suka berbagi pengalaman dan cara-cara ala aku gitu. Dan cara yang aku lakukan cukup sederhana. Caranya adalah ketika overthinking itu muncul, kita tanya ke diri sendiri, ini sebenarnya fakta atau skenario yang dibuat di kepala. Misalnya nih, faktanya chat aku nih belum dibales. Skenario atau cerita yang ada di kepala, oh ini kayaknya marah nih temen aku nih sama aku. Atau mungkin dia kecewa ya. Atau mungkin dia udah gak nganggep aku lagi. Nah, mungkin ini nih skenario yang sebenarnya harus kita abaikan, kita filter, terus kita fokus ke fakta lagi. Dia belum balas chat, titik gitu. Kenapanya? Mari kita klarifikasi nanti. Sama kayak aku ketakutan sama foto kucing itu, lebih baik ya tetap waspada gitu, tapi aku mengonfirmasinya dengan melihat suasana, misalnya bertanya ya ke resepsionis gitu, apakah ini hal yang wajar. Dan itu gak aku lakukan karena aku fokusnya ke skenario terburuk kan. Jadi aku gak bertanya ke orang Airbnb-ku, aku gak nanya apakah ini hal wajar atau hal yang ditakutin. Justru aku malah kepikiran dan jadi gak enjoy liburan selama beberapa hari setelah kejadian tersebut. Jadi penting banget ya kita untuk memfilter skenario yang ada di kepala supaya kita fokus ke fakta gitu kan, ke fakta dan mencari tahu lewat fakta-fakta yang ada. Jadi sebenarnya tetangga di Milan ini, ya dia nggak pernah tahu ya kalau ternyata sesimpel foto kucing hitam itu cukup membuat aku ketakutan. Tapi after all, akhirnya aku mempelajari sesuatu nih tentang se-powerful itu ya pikiran manusia gitu. Kita bisa loh ngarang ala novelis, ala penulis fiksi di kepala kita yang bisa bikin kita rugi sendiri. Nah, justru karena pikiran kita tuh sangat powerful, guys. Kita harus tetap selalu mengingatkan diri sendiri kalau cerita yang kita percaya itu benar atau ternyata cuman ada di kepala kita sendiri. Nah, aku penasaran nih, kamu punya nggak cerita overthinking kamu yang sadar nggak sadar itu merugikan kamu di hari-hari setelahnya? Dan kira-kira kamu punya solusi nggak sih untuk mengurangi overthinking itu karena semerugikan itu kan? Nah, kalau misalnya ada cerita yang seru, aku bisa bagiin juga ke teman-teman yang lain, mungkin di episode-episode selanjutnya. So, thank you guys for watching or listening to Orly Debbie. Gak sabar untuk ceritain hal-hal seru lainnya. Sampai ketemu di voicemail selanjutnya. Bye!